cari pahala, ya. Jadi kamu perbanyak pahala dengan ya memberi angka itu kan pahala. Kecuali kalau jeblok banget ya enggak. Kalau kamu jeblok banget tidak lulus jauh di bawah ekspektasi, maka kamu saya panggil, ya ikhlas saja ya saya panggil. Saya tanya kenapa kamu kok demikian gitu kan, sambil tanya-tanya dikit secara lisan, tapi akhirnya ya kamu lulus, ya. Nah, dalam pelajaran ini kalau kamu flashback ke belakang, kita itu mempelajari variabel yang mempengaruhi PTPJ. Beberapa variabel utama seperti misalnya kemarau dan hujan. Beda nggak? Menurut saya beda. Ya. Musim dingin dengan musim panas beda. Kalau di pegunungan itu di Papua misalnya ya, itu ada penduduk yang tinggal di daerah ketinggian sekitar 1.500 atau 2.000, ya katakanlah di Wamena ya, Wamena mana ya itu tinggi itu pola penyakitnya beda dengan di bawah. Jadi nah kayak gini-gini kamu pelajari ketika kamu nanti bekerja, kamu bisa tahu baik itu di industri, perusahaan ataupun eh, dinas kesehatan ataupun kantor yang lain, ataupun kamu praktek sendiri, praktek profesi, maka bisa tahu itu, ya. Lainnya adalah urutan-urutan outline dari kuliah ya sampai 10. Ini hari ini adalah uh, hari Kapita Selekta. Nah, ini gambar adalah gambar nyamuk Aedes aegypti menghisap darah. Pertanyaannya adalah mengapa nyamuk ini menghisap darah? Seperti kita ketahui, nyamuk ini kan nggak makan steak, nggak makan sate, nggak makan daging, tapi dia tetap harus melanjutkan anak cucunya melalui telurnya. Nah, untuk memproduksi DNA, RNA, kemudian telur-telurnya itu kan protein. Nah, untuk mendapatkan bahan baku protein, maka dia perlu minta darah kepada orang. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, menurut saya nih, kamu sudah sedekah darahmu kepada nyamuk itu. Jadi, kalau kamu berikan secara ikhlas kepada nyamuk, kamu sudah melanjutkan keturunan nyamuk. Darahmu diambil untuk dijadikan bahan baku pembuatan telur nyamuk. Nah, kalau kamu berikan secara ikhlas, nah, kamu dapat pahala. Tapi kan kamu kejar-kejar itu nyamuk. Kamu bunuh nyamuk itu, baru dia menggigit dapat sedikit darah, udah kamu bunuh. Ya enggak? Karena kamu digigit, kaget, itu lalu refleks, teplok gitu, lalu nyamuknya hancur, kepeng. Nah, ikhlas nggak? Menurut saya kamu nggak ikhlas. Jadi menurut saya biar aja dia gigit kamu. Tapi masalahnya ketika digigit nyamuk Aedes aegypti seperti ini misalnya, dia itu juga nitip virus, memindahkan virus.
memindahkan bakteri kalau ada, tapi rata-rata cuma virus atau parasit. Malaria itu parasit. Kalau Aedes aegypti itu virus dengue. Ya. Jadi kenapa nyamuk perlu darah? Karena untuk melanjutkan perjuangan membuat telur. Itu bahan baku protein telur. Nah, di dalam nyamuk ada virus. Virus juga perlu berkembang biak. Cuma perkembangbiakan virus itu tidak melalui seksual, laki-laki perempuan. Virus itu ya cuma satu virus. Dia perlu protein juga untuk replikasi. Tapi caranya sadis. Setelah masuk ke dalam sel manusia, si virus itu masuk ke dalam inti sel. Nah, di dalam inti sel itu, si virus itu menghipnotis DNA, RNA dari inti sel yang dimasuki itu. Dia menghipnotis protein-protein itu menjadi susunan DNA dari si virus itu. Jadi 10, 20, jadi 15. Udah begitu dia keluar, lalu packing, dia bikin kapsul kulit, lalu dia keluar. Jadi rilis, ini paling bawah rilis ya. Ini adalah virus baru, produk anyar, produk baru dari si protein, hasil rekayasa dari virus yang masuk ke dalam sel. Jadi ini adalah ilustrasi bagaimana virus avian influenza A pada sel manusia. Ya. Nah, kenapa PTP dipelajari? Karena salah satu Z-nya itu zoonotik itu menjadi biang kerok ya dari timbulnya new emerging infectious disease melalui mekanisme perkiraan seperti yang digambarkan di sini. Jadi si kuda, ada kuda, lalu dia merumput, lalu tercemar air ludah. Kalau di Indonesia kerbau mungkin ya, sapi, kerbau, ya. Lalu virus yang tadinya ada di kelelawar, jadi kelelawar itu adalah binatang tidak terinfeksi avian influenza atau virus-virus yang lain, cuma untuk parkir saja, tempat parkir lah gitu ya. Tempat parkir dari virus, berbagai macam virus, lalu ada di liurnya. Dia tidak terinfeksi, tidak menginfeksi, tapi dia berkembang biak, itu namanya virus tadi itu di liurnya. Ya. Nah, seperti gambar di sini, lalu menularkan ke binatang, lalu binatang itu spill over ke manusia, lalu melalui rantai makanan, gitu kan, lalu kemudian berkembang biak di manusia. Nah, ini slide ini adalah menunjukkan bahwa di setiap negara itu berbeda-beda organisasinya. Ya. Nah, jangan lupa teori simpul, ya. Selalu patogenesis atau perjalanan penyakit
terutama penyakit berbasis lingkungan termasuk PT-PT itu ada sumbernya. Jadi penderita TBC itu adalah sumber Mycobacterium, penderita malaria adalah sumber parasit malaria, penderita demam berdarah adalah sumber virus demam berdarah yang dipindahkan oleh arthropoda tadi itu atau binatang ke manusia lalu sakit dan seterusnya. Jadi yang namanya preventive oriented, berorientasi pengendalian, maka bisa dikelola, bisa dikendalikan sumber penyakitnya, ya. Misalnya pada TBC, TBC itu sumbernya manusia, bukan dibunuh manusianya, tapi diobati sampai sembuh. Nah, kalau sudah sembuh, maka dia bukan lagi menjadi sumber penularan. Jadi secara proaktif harus case detection from treatment, ya, pengobatan secara tepat sampai sembuh dan udaranya menjadi bersih. Udara bersih, maka orang yang di sekitarnya atau komunitas Simpul 3 ini adalah tidak tertular penyakit. Dan akibatnya Simpul 4 ya saya kira bebas. Nah, Simpul 1, 2, 3, 4 dipengaruhi oleh cuaca, dipengaruhi oleh kelembaban, dipengaruhi oleh cahaya matahari. Kalau ada Mycobacterium, maka mati dia Mycobacterium, yaitu dalam beberapa menit itu mati. Nah, dalam praktek maka rumah sehat menjadi perlu untuk membersihkan udara, untuk membersihkan lantai tanah, dan seterusnya, ya. Jadi itulah manajemen penyakit tular vektor dan zoonotik. Lihat simpul 1, simpul 2, simpul 3 atau 4-4-nya topografi. Puncak gunung, ada TBC nggak? Nggak ada. Ada nggak penyakit TBC di Bukit Tinggi? Ada nggak penyakit TBC di daerah Dieng, Wonosobo? Nggak ada. Ada tapi biasanya impor dari Cilacap, misalnya naik ke Wonosobo, ya. Tapi lama-lama juga dia sebentar aja karena apa? Bakterinya mati cepat itu. Dia batuk, Nah, di udara dia mati karena kelembabannya tidak kondusif, karena lingkungannya tidak kondusif. Nah, jadi teori simpul adalah model, ya, pola pikir bahwa ada patogenesis penyakit, ada sumber, ada media lingkungan, lalu ada population at risk, simpul 3, lalu ada outcome-nya itu simpul 4, ya. Nah, sekarang untuk preventif, kamu pilih yang mana? Apa simpul 4? Boleh, karena simpul 4 itu kalau itu penyakit menular, itu kalau diobati sampai sembuh, maka tidak lagi menjadi sumber penyakit, ya. Nah, ini adalah teori simpul sebagai dasar pola pikirmu orang prodi kesehatan lingkungan. Kalau di prodi KL saya nggak tahu kenapa ini disepelekan gitu, ya. Padahal ini pola pikir yang sangat, menurut saya itu sangat bermanfaat. Saya kira tadi sudah, ya. Nah, dalam praktek juga ini adalah ceritanya kolam kecil untuk mencuci rumput laut. Karena rumput laut itu sifatnya asin, salinitasnya tinggi, dicuci, maka lama-lama air cucian itu, air tawar itu menjadi payau.
Nah, begitu Payo menjadi tempat perindukan nyamuk. Nah, tempat perindukan nyamuk itu di sebelahnya itu ada perahu-perahu parkir begini. Pada malam hari banyak sekali nelayan yang duduk-duduk kongko-kongko di sini. Terjadilah penularan malaria di daerah Pulau Buru ini, ya, Maluku. Nah, ini binatang kesayanganmu. Sekarang ini lagi marak hantavirus, penyakit baru, infeksi baru, new emerging infectious disease akibat virus dari kota Hanta. Hanta itu adalah kota dari Korea Selatan. Di sana itu kota pelabuhan ya kayak Surabaya lah gitu, tapi yang sangat ramai, dan tikus-tikus itu ikut bersama kapal ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kalau kamu pergi ke Tanjung Perak, kamu pergi ke Tanjung Priuk, kamu pergi ke Batam, di sana ada pelabuhan, kamu tangkap tikus, maka tikusnya itu positif hantavirus. Nah, ini globalisasi, ya. Lalu dari pelabuhan itu tersebar ke seluruh Indonesia melalui pesawat, melalui kapal, melalui mobil, dan seterusnya. Nah, jangan lupa kalau kamu menjadi pegawai di kota, ada larangan tidak boleh beternak kayak gini, ini ternak di kota. Dan kenapa? Karena makanan yang kamu sediakan dimakan oleh burung-burung dari berbagai penjuru, bawa penyakit ke burung. Ya seperti globalisasi tadi juga ya. Nah, ini global warming menyebabkan extreme weather, menyebabkan banjir, dan penyebab banjir itu menyebarkan urin tikus yang mengandung bakteri Leptospira. Nah, yang berikutnya kamu pernah pelajari global warming baru kemarin minggu yang lalu, saya kira udah nggak usah saya ulangi lagi. Dampaknya juga sudah saya berikan. Nah, kamu harus tahu ini global management of zoonotic disease. Itu udah lengkap. Paling tidak ada 7 komponen. Satu, secara global PBB, WHO mengeluarkan peraturan namanya International Health Regulation. Ya. Jadi peraturan internasional, kamu harus tahu, harus ikut, ya, ikut peraturan ini. Yang menyusun itu antara lain adalah dari Indonesia. Ya, jadi kamu pelajari, kamu ikuti, terutama kamu yang bekerja di kesehatan pelabuhan, di Departemen Kesehatan. Yang kedua adalah harus tahu apa ya definisi dari PHEIC, Public Health of Emergency of International Concern. Jadi masalah kesehatan yang bisa memicu menjadi masalah kesehatan internasional itu adalah harus dikenal, ada daftarnya, dan kamu harus ikut itu, mau tidak mau. Kalau enggak, kamu bisa melanggar hukum itu. Nah, kemudian ada yang namanya focal point. Focal point adalah terutama daerah-daerah pelabuhan, itu kota pelabuhan. Nah, yang berikutnya, yang kelima, kamu harus tahu peran dari kantor karantina kesehatan.
sekarang ini kantor kesehatan pelabuhan dulunya, sekarang menjadi kantor karantina kesehatan pelabuhan. Kalau Singapura KKP-nya itu cuma satu, enak banget. Malaysia paling 2 atau 3. Indonesia kamu bayangin, mulai dari Medan, Palembang, Padang, terus Jawa ada berapa, Bali, Sumba, banyak sekali ya. Jadi karena negara kita adalah negara pelabuhan, negara pulau adalah maka pelabuhannya banyak. Nah, kamu harus tahu ini karena kamu punya potensi untuk bekerja di KKP ini. Tapi karena Pak Purbaya kan bingung duitnya dari mana gitu, itu gaji karyawan KKP. Jadi kamu bisa saya nggak tahu kalau kamu boleh magang apa tidak. Kelihatannya agak susah ya. Nah ini contoh bis-bis antar pulau ya. Tapi di sini yang perlu kamu perhatikan adalah bahwa kamu tinggal di mana, di kota. Kamu ada rasa bangga. Padahal kota itu adalah titik masuknya penyakit dan ekspor penyakit. Ya, ini adalah bandara juga merupakan poin untuk persebaran penyakit. Oleh karena itu, di sini ada kantor kesehatan. Nah, yang berikut ini adalah taman. Keberadaan taman di kota. Kan kita perlu banyak taman katanya. Tapi di taman itu adalah tempat perindukan dan resting area dari nyamuk penular penyakit yang tadi saya sudah sebut ya. Seperti ada hubungan antara kebiasaan minum kopi ya di Aceh misalnya dengan PT-VZ ya. Karena di Aceh itu filariasis banyak ya, kamu lihat deh di Riskesdas karena kebiasaan minum kopi di warung-warung. Nah, warung di Jambi, warung di Aceh, warung di Palembang mungkin ya saya tahu, itu rata-rata didirikan di atas riol atau kali-kali kalian di kota ya, yang merupakan tempat perindukan dari Culex pipiens vatigan, penyebar filariasis ya. Jadi taman, minum kopi ya, itu semua adalah tempat perindukan. Kemudian kamu lihat ada Idul Fitri, kemudian ini perpindahan manusia dari satu pulau ke pulau lain, dari satu kota ke kota lain, itu semua adalah persebaran penyakit. Nah, kamu juga harus kenal adanya local specificity di suku Bajo. Di Amerika ada nggak suku Bajo? Ada. Di Malaysia ada nggak suku Bajo? Nggak ada. Di India, Nepal, nah Indonesia yang punya suku Bajo. Suku Bajo itu salah satu kebiasaan, entah budaya apa saya nggak tahu, itu ada anjingnya ikut, monyetnya ikut, anaknya ikut. Satu keluarga penuh membawa dari satu tempat ke tempat lain dan mencari air bersih. Ya, kalau udah habis maka dia cari pulau. Ini kan di latar belakang perahu ini ada pulau-pulau nih, pulau kecil. Nah, barangkali di situ ada sumber air, maka dia menuju ke situ dan mengambil air bersih. Nah, mobilitas penyakit
itu sudah terjadi sejak sebelum Nabi Isa lahir, sebelum Yesus ada. Ya, itu berapa tempat yang lalu sudah ada perpindahan pergerakan manusia melalui daratan, melalui lautan, melalui segala macam ya. Nah sekarang naik pesawat. Kalau dulu berbulan-bulan, sekarang mungkin hitungannya jam ya. Nah, seperti ini melewati gurun, di kantong unta ini ada tikus, lalu di kantong unta ini ada penyakit, di kantong unta ini ada virusnya, dan seterusnya. Jadi yang namanya MERS, Middle East Respiratory Syndrome, itu nyata adanya, benar adanya. Kamu harus tahu apa namanya mengenai penyakit zoonotik, dan mungkin saya nggak tahu kalau untuk faktor itu ada apa tidak di unta ya, tapi yang jelas zoonotik. Makanya ada MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Ya. Oh, ulang lagi ya. Jadi saya kira itu barangkali ya global warming sudah. Uh, ada pertanyaan apa tidak? Maaf ya, ini tadi saya ini ya. Dulu. Jadi dalam perkuliahan itu ada kata-kata eco health dan one health. Saya teruskan ya. Ini kawanan unta ya. Saya juga nggak tahu kenapa unta mesti ngikuti yang di depannya gitu. Dia nyebal gitu boleh nggak? Boleh, tapi kan nggak bisa hidup dia nantinya. Nah, yang berikutnya ini ada gambar perubahan perilaku manusia yang tadinya secara sosial ekonomi waktu miskin piara kucing aja susah. Makanan kucing berapa? Mahal kan? Nah, makanan singa luar biasa mahal. Beli daging 2 kilo aja buat sendiri itu ada susah, apalagi untuk singa. Singa paling tidak 5 kilo, 5 kilogram daging gitu kan. Sebentar lagi aja habis 5 kilo, nggak kenyang dia. Nah, orang kaya yang bisa memelihara singa karena mahal dagingnya. Nah, ini juga karena perubahan sosial ekonomi, ya, kamu mau mudik, misalnya mau pulang kampung, kamu punya kucing kesayangan, nah kamu bawa, kalau kucing nggak apa-apa mungkin, tapi kalau anjing begini ya repot juga. Anjingnya kentut di dalam cabin first class, kamu hirup juga ya, yang duduk di belakang kamu mau kentut, kentut siapa nih, jebulnya kentut anjing ya kan. Ya memang ditutupi, diapain, apa ditutupi kentutnya kan enggak juga. Padahal anjing itu baru dikasih makan ubi jalar atau ubi lembu gitu kan. Jadi perutnya mules. Nah, ini adalah gambar maggot.
Maggot adalah binatang yang bisa menyengat lalat, mati lalatnya. Jadi yang namanya lalat itu sangat takut terhadap maggot. Nah, maggot ini bisa diternak, bisa dipelihara, kamu sebar sehingga lalat di rumahmu kabur. Ya, itu maggot. Ya, asal kamu tahu aja ya. Nah, kan tadi ada secara nasional, secara kampung, secara perusahaan, tapi ada namanya global management. Yang kamu harus kenal, tadi sudah saya singgung sedikit ya. Global health management. Karena ada globalisasi, lalu ada global warming, lalu ada perubahan lingkungan global. Jadi, nah, salah satu di antaranya itu adalah istilahnya One Health. One Medicine itu adalah satu konsep strategi. Menurut saya Indonesia udah dulu di FKM UI, tapi S2. Saya mau usul ini saya berikan di S1. Yaitu One Health, namanya manajemen penyakit berbasis wilayah. Ya. Intinya adalah CCM, kolaboratif konseptual modeling kerjasama antar sektor. Inti One Health itu begitu. Nah, temannya namanya Eco Health. Ini konsep dari Kanada. Sama sajalah Eco Health itu ya kesehatan yang memperhatikan ekosistem itu. Yang kamu pelajari ini sebetulnya ya Eco Health, lalu One Health, itu di FKM UI itu udah dipelajari kata, tapi pakai istilah lain ya. Nah, di Indonesia itu ada istilah namanya manajemen penyakit berbasis wilayah, itu S2 ya. Jadi integrasi antara case management kasus dengan kerjasama lintas sektor. Ini di sini ada definisi, lalu saya kira itu semua sudah untuk hari ini ya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin sebuah dengan Idul Adha maupun perkuliahan. Saya nggak akan ketemu Anda lagi sampai ketemu. Ada lagi kuliah dari Bu Emma kalau nggak salah. Saya biasa memberikan PT-VC juga, tapi saya nggak tahu apakah masih tetap diberikan apa tidak karena kamu sudah dapat 2 SKS. Cerita yang lain aja. Ya. Sekarang saya mau stop share dan silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan mengenai ujian juga boleh atau mengenai yang lain-lain juga boleh. Ini Mbak Ece nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya pamit ya. Udah kuliah hari ini ya, kuliah PT-PT Kapita Select A. Nggak ada pertanyaan ya?
Saya live aja Prof, ya. ini bertanya untuk PTBJ sendiri itu apakah ada UAS atau bagaimana ya Prof sistemnya? PTPJ ada UAS apa enggak gitu. Iya Prof. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kamu ada UAS besok minggu depan ya. Untuk kalau kamu tidak diberikan UAS, nanti dikiranya saya nggak kasih kuliah, nggak kasih. Ini kan sebetulnya PJ-nya adalah Prof. Dewi. Prof. Dewi menyerahkan ke saya, lalu saya harus menyelesaikannya sampai UAS. Dan yang penting adalah ada nilai UAS. Ya, UAS yang saya berikan itu ada multiple choice, lalu ada benar salah itu. Kalau kamu ikut perkuliahan diskusi ya, ya kamu akan bisa lah. Tapi kalau misalnya batas lulus kan 70, di bawah 70 kamu akan saya panggil. Kenapa di bawah 70? Ya, gitu Yusufma. Baik Prof, terima kasih Prof. Ada yang lain pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya kira demikian. Saya ucapkan terima kasih dan selamat UAS menempuh UAS minggu depan. Tanya Bu RC ya nanti ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih, Prof. Prof. wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam, terima Prof. kasih, Prof. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.